Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita masih bisa sama-sama belajar mengenai strategi pembelajaran. Kali ini kita akan bahas tentang strategi pembelajaran problem based learning atau strategi pembelajaran berbasis masalah. Problem based learning atau strategi pembelajaran berbasis masalah. Yang belum subscribe YouTube Yunus Indonesia, silakan bisa subscribe. Kita sama-sama belajar mengenai strategi pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada kali ini diharapkan kita semua mampu menjelaskan pengertian strategi pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Diharapkan dapat menjelaskan tujuan strategi pembelajaran berbasis masalah. Diharapkan dapat menjelaskan prinsip-prinsip apa saja dari strategi pembelajaran berbasis masalah. Diharapkan dapat menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari strategi pembelajaran berbasis masalah. Diharapkan dapat menjelaskan langkah-langkah strategi pembelajaran berbasis masalah ya. Jadi nanti langkah-langkahnya ya, tidak hanya sekedar menjelaskan, tapi diharapkan juga nanti mampu menerapkan strategi pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Nah, pada pertemuan hari ini juga nanti akan sedikit dijelaskan mengenai teknik penilaian dalam strategi pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, pengertian atau definisi ya. Saya ambil pendapat dari Duke, Grow, and Allen tahun 2001 mengatakan bahwa pembelajaran berbasis masalah adalah pembelajaran yang menggunakan masalah secara nyata atau autentik, yang tidak terstruktur dan bersifat terbuka sebagai konteks bagi peserta didik untuk mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis serta sekaligus membangun pengetahuan baru. Ini memang masih terkait dengan strategi pembelajaran inquiry yang beberapa hari lalu sudah disampaikan di channel YouTube Yunus Indonesia. Ya, jadi strategi pembelajaran berbasis masalah itu bagian dari strategi pembelajaran yang pusat perhatiannya atau orientasinya, subjeknya itu adalah peserta didik. Ya. Jadi guru hanya sebagai fasilitator untuk mengembangkan daya berpikir kritis sekaligus membangun pengetahuan baru pada diri peserta didik ya, melalui pengembangan keterampilan menyelesaikan permasalahan. Tujuan strategi pembelajaran berbasis masalah ya. Hosnan tahun 2014 menjelaskan bahwa tujuan utama dari model problem based learning bukan hanya sekedar menyampaikan pengetahuan ya, seperti strategi pembelajaran ekspositori yang hanya ceramah, gurunya terlalu dominan kepada siswa. Tetapi eh, dalam strategi pembelajaran berbasis masalah ini ya, diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah, serta kemampuan siswa itu sendiri yang secara aktif dalam memperoleh pengetahuan sendiri. Ya. Jadi, apa yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa strategi pembelajaran berbasis masalah ya, bukan hanya sekedar sharing ilmu pengetahuan, tapi lebih dari itu, peserta didik mampu mengembangkan kemampuan berpikirnya, kemampuan dalam memecahkan permasalahannya, dan kemampuan secara aktif dalam memperoleh pengetahuannya sendiri ya. Eh, ada beberapa prinsip penerapan strategi pembelajaran berbasis masalah. Prinsip yang utama menggunakan masalah yang nyata. Jadi masalah itu kalau bisa adalah terjadi pada kehidupan peserta didik sehingga permasalahan tersebut benar-benar otentik ya. Artinya peserta didik pernah mengalami masalah itu atau mungkin lingkungan di peserta didik ada masalah itu ya. Untuk mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah.
Saya contohkan misalkan ketika saudara mengajar mata pelajaran ekonomi, ada permasalahan tentang kelangkaan ya. Saudara jelaskan saja, ceritakan saja permasalahan yang terjadi ya, kelangkaan beberapa saat lalu ya, ada kelangkaan gas LPG 3 kilogram ya. Ibu saudara kesusahan menyuruh saudara untuk mencari gas ke warung ya, ternyata juga tidak ketemu gasnya. Lalu bagaimana ya pemecahan masalah tersebut? Nah, peserta didik diberikan kesempatan untuk mengeksplor informasi, cara pemecahan masalah untuk menangani kasus kelangkaan, ya khususnya yang pernah mereka alami yaitu kelangkaan gas LPG 3 kilogram. Ya, setelah mereka mencari referensi secara sekunder di internet ya, kalau di sekolah diperbolehkan membuka HP internet ya, atau buka komputer ya di internet, wah ternyata solusinya adalah penyediaan gas 3 kilogram kepada masyarakat ya. Jadi karena kelangkaan itu ketersediaannya terbatas sementara permintaannya banyak, itu jadi kelangkaan, maka solusinya adalah pemerintah, kalau di dalam berita ya, solusinya adalah pemerintah memastikan pasokan dari gas 3 kilogram tadi. Namun tidak hanya sekedar mencari informasi saja sebetulnya ya, mencari pengetahuan, referensi saja. Lebih dari itu, diharapkan peserta didik itu mampu berpikir kritis dalam penyelesaian masalah. Oh iya, kenapa kita harus selalu bergantung pada gas 3 kilogram? Kalau sejarahnya dulu pakai kayu bakar, terus kompor minyak, terus sekarang gas, kenapa tidak menggunakan bahan alternatif pengganti gas yang manfaatnya atau kegunaannya sama seperti gas dan bahan bakunya itu tersedia, bisa dilakukan atau bisa diolah oleh masyarakat itu sendiri ya. Contoh briket ya, atau menggunakan batu bara ya, kompor batu bara dan lain sebagainya. Jadi itu adalah salah satu hipotesis atau jawaban sementara ya, untuk memecahkan masalah. Nah, prinsip strategi pembelajaran berbasis masalah itu bersifat terbuka ya, bersifat terbuka itu disampaikan saja permasalahan itu oleh guru di kelas ya, dibagi kelompok bisa, jadi setiap kelompok diberikan pertanyaan atau permasalahan yang didiskusikan dengan berpikir kritis untuk memecahkan masalah tersebut ya secara terbuka semuanya, sehingga nanti dikasih beberapa waktu ya, kalau memang bisa diselesaikan pada jam pertemuan hari itu ya silakan, kalau tidak bisa ya bisa diberi kesempatan ya menjadi tugas, nanti minggu depannya bisa didiskusikan ya, bisa disampaikan ya, jawaban dari pemecahan masalah tersebut, dan kelompok lain bisa bertanya atau bisa mengomentari, mungkin juga bisa membantah ya jawaban dari permasalahan yang bersifat terbuka yang disampaikan oleh peserta didik. Nah, prinsip strategi pembelajaran berbasis masalah selanjutnya itu berpusat pada peserta didik atau student center ya. Kalau sebelumnya saya jelaskan tentang strategi pembelajaran ekspositori atau ceramah lebih berpusat pada guru, kalau strategi pembelajaran berbasis masalah ini berpusat pada peserta didik. Ya. Sehingga ada kolaborasi antara peserta didik ya, kolaborasi dalam memecahkan permasalahan itu ya, bisa saling tukar pikiran, bisa berdiskusi atau bisa saling berdebat atau membantah ya, tetapi dengan analisa yang logis, masuk akal gitu. Jadi debat yang logis, yang bersumber pada data ya, logika ya, masuk akal. Nah, sekarang selanjutnya ciri-ciri strategi pembelajaran berbasis masalah. Ciri-cirinya apa saja? Ciri-cirinya ya, aktivitas pembelajaran berbasis masalah ini itu tidak hanya sekedar mengharapkan peserta didik mendengar, mencatat, kemudian menghafal ya. Itu adalah konsep belajar yang lama. Harapannya peserta didik itu tidak pasif, tidak hanya mendengarkan saja atau mencatat saja ya, bukan hanya sekedar menghafal saja. Jadi
eh, mulai harus kita rubah ya, pola pendidikan kita. Bukan kecerdasan itu dari hafalan, tapi lebih kepada pemahaman karena telah mampu berpikir kritis ya, secara aktif ya, komunikatif dan mencari dan mengolah data sehingga peserta didik itu mampu mengkonstruksikan ya atau menyimpulkan jawaban yang telah dipikirkan sebelumnya ya. Jadi bukan hanya sekedar menerima saja informasi yang didapatkan dari Bapak atau Ibu guru seperti strategi pembelajaran ekspositori ceramah, hanya mendengarkan, mencatat, menghafal, tetapi lebih dari itu, peserta didik mampu secara aktif berpikir kritis, menganalisis ya, sehingga mampu mengkonstruksikan jawaban dari hipotesis berdasarkan data dan fakta yang diperoleh ya. Dan itu bisa disampaikan di dalam kelas kesimpulan-kesimpulan jawaban yang telah didapatkan. Ciri-ciri strategi pembelajaran berbasis masalah selanjutnya adalah aktivitas pembelajaran itu harus diarahkan untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi problem-based learning ini atau pembelajaran berbasis masalah ini menempatkan masalah sebagai fokus pembelajaran. Jadi penting sekali ya, materi pembelajaran itu dibuat seolah-olah menjadi sebuah permasalahan ya, yang nanti menjadi fokus di dalam pembelajaran. Ya. Karena tanpa masalah tidak mungkin terjadi proses pembelajaran. Karena proses pembelajaran ini adalah strategi pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Jadi tanpa masalah berarti bukan strategi pembelajaran berbasis masalah. Maka oleh sebab itu, jika Bapak Ibu guru atau mahasiswa calon Bapak Ibu guru ketika magang 3 di sekolah ya, eh, mendapati materi yang disampaikan ini bisa diolah seakan-akan menjadi permasalahan, maka strategi pembelajaran berbasis masalah bisa diterapkan. Ciri-ciri strategi pembelajaran berbasis masalah selanjutnya adalah pemecahan masalah dilakukan menggunakan pendekatan berpikir yang ilmiah. Ya. Jadi tidak asal menyampaikan pendapat saja tanpa didasari oleh hasil pemikiran yang ilmiah berdasarkan data dan fakta. Eh, yang yang digunakan untuk memecahkan masalah ini adalah pendekatannya berpikir ilmiah, baik itu bisa deduktif atau induktif, secara sistematik ya, jadi uh, mampu menyampaikan secara berurutan, beraturan, dan empirik, bisa mengkaitkan dengan keadaan masa lalu dengan saat ini, atau bisa mengkaitkan dengan kenyataan yang ada ya, dengan pemecahan permasalahan. Jadi sangat bagus sekali kalau masalah yang disajikan oleh Bapak Ibu guru itu masalah yang nyata, yang otentik ya, dan peserta didik mampu menggunakan pikirannya menganalisa ya, lalu mencoba menyimpulkan berdasarkan data yang diperoleh dan mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapinya ya, dengan solusi-solusi yang brilian, maka permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik atau bangsa Indonesia bisa terpecahkan ya, karena di pendidikan sudah dibiasakan ya strategi pembelajaran berbasis masalah. Ada kelebihan dan kekurangan ya dari strategi pembelajaran berbasis masalah. Menurut Soimin tahun 2011 mengungkapkan kelebihan dari strategi pembelajaran berbasis masalah ini. Yang pertama, strategi pembelajaran berbasis masalah ini tuh mendorong siswa untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah pada dunia nyata ya. Karena terbiasa di dalam kelas, guru yang menerapkan strategi pembelajaran berbasis masalah ya, peserta didiknya mampu berpikir kritis, analisis berdasarkan data, fakta secara empiris untuk memecahkan masalah, maka dia akan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Kelebihan
Selanjutnya adalah membangun pengetahuan siswa melalui aktivitas belajar. Jadi di dalam strategi pembelajaran berbasis masalah ini, peserta didik lah yang aktif ya ketimbang gurunya. Gurunya hanya sekedar menjadi fasilitator atau pendamping dari peserta didik. Kelebihan selanjutnya adalah mempelajari materi yang sesuai dengan permasalahannya. Jadi kalau Bapak Ibu guru atau calon mahasiswa yang nanti praktek mengajar di sekolahan mampu mengolah materi pembelajaran menjadi sebuah permasalahan yang disajikan kepada peserta didik, itu sangat luar biasa kalau sampai peserta didik itu mampu menggunakan eh, pikiran kritisnya, analisisnya untuk memecahkan masalah. Nah, kelebihan selanjutnya adalah terjadi aktivitas yang ilmiah melalui kerja kelompok ya pada siswa. Jadi diharapkan melalui strategi pembelajaran berbasis masalah ini, guru mengkelompokkan ya peserta didik. Satu kalau di SMA atau SMK itu rata-rata 32 siswa per kelas, itu bisa dikelompokkan masing-masing kelompok 4 misalkan ya. Jadi siswa di dalam kelompok itu harus aktif, ya, saling berdiskusi, saling bersosialisasi, saling adu argumen, berpendapat, tentu secara ilmiah. Inilah aktivitas ilmiah melalui kerja kelompok ya yang dilakukan oleh peserta didik karena menerapkan strategi pembelajaran berbasis masalah dengan membuat kelompok. Nah, sehingga diharapkan melalui strategi pembelajaran berbasis kelompok ini, kemampuan komunikasi dari peserta didik itu akan terbentuk ya dari adanya diskusi dan mempresentasikan hasil dari pekerjaan tadi, menyampaikan solusi atau jawaban dari pemecahan sebuah masalah yang telah disajikan oleh guru. Kelebihan strategi pembelajaran yang selanjutnya melalui strategi pembelajaran karena ada kerja kelompok peserta didik, maka kesulitan secara individual ini bisa dapat diatasi ya. Nanti ketika ada permasalahan secara individual karena sudah terbiasa diskusi menyampaikan pendapat, maka permasalahan-permasalahan atau kesulitan-kesulitan individual ini dapat diatasi atas saran masukan dari temannya atau rekan dari peserta didiknya. Namun ada kelemahan dari strategi pembelajaran berbasis masalah. Abidin tahun 2014 mengatakan kekurangan dalam strategi pembelajaran berbasis masalah ini adalah siswa yang terbiasa mendapatkan informasi yang diperoleh dari guru ya dengan strategi pembelajaran ekspositori atau strategi pembelajaran sama, maka akan merasa kurang nyaman ya karena tidak terbiasa dengan strategi pembelajaran berbasis masalah ya. Jadi ada ketidaknyamanan, ketidaksiapan ya, cenderung ingin apa ya pada zona nyaman lah, hanya mendengarkan, hanya mencatat ya, menghafal. Maka strategi pembelajaran berbasis masalah ketika diterapkan di sekolah yang mohon maaf peserta didiknya pasif, maka akan ada kesusahan ya. Tapi kalau terus-menerus dilakukan maka terjadi pembiasaan ya, penyesuaian dan sebagainya. Kelemahan strategi pembelajaran berbasis masalah selanjutnya, jika siswa tidak mempunyai rasa kepercayaan diri, ya, bahwa masalah yang dipelajari merasa dianggapnya sulit untuk dipecahkan, maka peserta didik ini akan merasa enggan untuk mencoba memecahkan masalah ini. Maka diperlukan ya sebetulnya untuk Bapak Ibu guru ya, atau calon mahasiswa atau mahasiswa calon guru ketika nanti magang 3 di sekolahan mampu mendampingi peserta didik untuk meningkatkan kepercayaan diri dan keyakinan bahwa permasalahan yang disampaikan oleh guru itu dapat diselesaikan. Jadi ada motivasi semangat yang diberikan oleh Bapak Ibu guru ya sehingga peserta didiknya menjadi semangat untuk memecahkan masalah. Kelemahan strategi pembelajaran berbasis masalah menurut Abidin selanjutnya adalah tanpa adanya pemahaman siswa terhadap mengapa mereka harus berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang ingin mereka pelajari. Jadi pentingnya Bapak Ibu guru di awal ya, di pendahuluan setelah salam pembuka,
itu perlu memberikan motivasi, semangat, orientasi bahwa hari ini kita akan belajar materi apa, strategi pembelajaran yang digunakan adalah strategi pembelajaran berbasis masalah. Bapak atau Ibu guru akan menyajikan masalah dan saudara diharapkan mampu berpikir kritis, analisis dengan data dan fakta untuk memecahkan masalah itu, ya dijelaskan. Kelebihannya apa dijelaskan. Jadi siswa itu akan paham ya, mengapa mereka harus berusaha untuk memecahkan masalah dalam pembelajaran tersebut. Nah, sekarang langkah-langkah penerapannya ya, langkah-langkah penerapan strategi pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning menurut Soimin tahun 2017 meliputi yang pertama menjelaskan tujuan pembelajaran. Jadi diharapkan Bapak Ibu guru atau mahasiswa calon guru yang akan mengajar di sekolahan magang 3 itu terbiasa menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini itu apa gitu ya. Dijelaskan ya. Terus perlu memberikan motivasi ya, kepada peserta didik agar dia mau melakukan aktivitas dalam memecahkan masalah. Tentu masalah yang disajikan sudah disiapkan oleh Bapak Guru, disesuaikan dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan. Langkah selanjutnya adalah membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Guru bisa menjadi fasilitator, ya, pendamping, ya, membantu peserta didik untuk dapat mendefinisikan atau mengorganisasikan ya dari tugas belajar yang berhubungan dengan permasalahan yang telah diberikan. Lalu langkah selanjutnya adalah mendorong siswa dalam mengumpulkan informasi sesuai apakah itu dengan eksperimen untuk penjelasan masalah, pengumpulan data. Pengumpulan data itu bisa dengan observasi, bisa dengan dokumentasi, atau wawancara secara mendalam, atau kuesioner ya, atau pengumpulan data dengan sekunder, mencari data di internet, ya, di Google Scholar, ya, atau di Google Book, ya, atau ke perpustakaan, membaca berbagai referensi buku-buku, ya, sehingga nanti ada hipotesis, ya, hipotesis jawaban sementara dan pemecahan masalah ya dari masalah yang telah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Yang keempat, langkah-langkah strategi pembelajaran berbasis masalah adalah membantu siswa dalam merencanakan serta menyiapkan laporan hasil karya yang sesuai seperti laporan. Jadi kalau memungkinkan waktunya, Bapak Ibu guru bisa memberikan tugas ya berupa laporan hasil karya ya mengenai pemecahan masalah. Tapi kalau tidak cukup waktunya bisa diselesaikan pada hari itu, pada jam pertemuan itu, maka ya diberikan waktunya terbatas, mereka harus mampu berpikir kritis, ya berpikir analisis, ya tentu ilmiah ya berdasarkan data apakah data primer atau data sekunder yang diperoleh oleh peserta didik untuk memecahkan masalah. Nah, langkah-langkah strategi pembelajaran berbasis masalah selanjutnya adalah guru membantu siswa untuk melakukan evaluasi terhadap penyelidikan mereka ya dari hasil eh, berpikir kritis, analisis dengan data dan fakta, menyampaikan eh, hasil dari pemecahan masalah. Nah, sekarang penilaian strategi pembelajaran berbasis masalah itu pasnya, ya, tepatnya adalah penilaian dalam bentuk penilaian kerja. Jadi eh, peserta didik dapat dinilai dari penilaian kinerja dia, ya, dari hasil dia berdiskusi dengan temannya untuk memecahkan sebuah masalah. Ya, Bapak Ibu guru bisa sambil menilai secara observasi pengamatan, ya, terus nanti kinerjanya itu yang dinilai adalah ketika dia menyampaikan pendapat dari hasil berpikir menganalisis ya memperoleh data, menguji hipotesis, menyampaikan kesimpulannya itu bisa dinilai. Jadi diminta misalkan satu kelompok masing-masing dari peserta didik menyampaikan
pendapatnya atau kinerjanya ya mempresentasikan di depan kelas itu bisa dinilai ya, kinerja dari proses awal sampai akhir itu bagaimana. Jadi itu ya menurut saya itu yang tepat ya. Jika saya ada kekurangan ya, silakan bisa dituliskan di kolom komentar ya, atau perlu diskusi itu memberikan masukan-masukan bisa ditulis di komentar, nanti kita akan diskusi. Nah, ini tata pustaka yang saya gunakan, Abidin Yunus tahun 2014, Tuts Grow and Allen tahun 2001, Husnan tahun 2014, So Imin tahun 2017. Ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya channel Yunus Indonesia. Kita sama-sama belajar, terutama mengenai strategi pembelajaran. Ya. Tetap sehat, tetap semangat, ya, terus bahagia. Semoga apa yang kita lakukan bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di channel Yunus Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.